Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita akan membahas tentang pertemuan 12 ya. Untuk kali ini materi kita adalah struktur. Oke, pengertiannya, struktur itu adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Dalam bahasa pemrograman lain, contohnya adalah Python. Struktur ini bisa disamakan seperti dictionary. Lalu tujuannya itu untuk menggabungkan data. Struktur ini digunakan untuk menyatukan berbagai jenis data yang saling terkait ke dalam satu wadah. Misalnya Anda bisa mengelompokkan informasi tentang siswa seperti nama, umur, dan nilai dalam satu tempat. Lalu kedua ini adalah pemilihan kode yang lebih mudah. Dengan struk, jika ada perubahan pada format data, Anda hanya perlu memperbaruinya di satu tempat. Hal ini membuat pemeliharaan kode menjadi lebih praktis dan efisien. Lalu tujuan yang ketiga ini mempermudah penggunaan data. Struk memudahkan pengiriman data, misalnya daripada mengirimkan banyak variabel secara terpisah, Anda bisa mengirim satu struk yang sudah berisi semua data yang diperlukan. Lalu keempat ini untuk mengurangi duplikasi kode. Struk membantu mengurangi pengulangan kode dengan membuat model data yang bisa digunakan kembali. Ini mengurangi kesalahan, membuat kode lebih konsisten dan lebih mudah dipahami. Lalu kelima adalah keamanan tipe data. Struk ini memastikan setiap elemen di dalamnya memiliki tipe data yang sesuai. Hal ini membantu menjaga kesalahan akibat data yang salah jenis saat pemrogram dijalankan. Nah, lalu kita bandingkan ke struk versus array. Nah, di pertama, struk ini dapat menampung berbagai jenis data dalam satu unit, misalnya seperti integer, string, float, dan lain-lainnya. Lalu, struk ini bisa untuk mengelompokkan data yang saling terkait, tapi bisa memiliki tipe yang berbeda. Sedangkan array ini hanya dapat menampung data dengan tipe yang sama, biasanya digunakan untuk menyimpan banyak elemen yang homogen sejenis dalam tertentu. Lalu, ini adalah contoh dari program struct dan program array. Kita bisa lihat di sini struct ini digunakan oleh operator titik ya. Nah, seperti di atas ini adalah struknya. Di sini kita menuliskan struknya, lalu di sini ada nama dari struct. Lalu kita tinggal mendeklarasikannya di sini. Untuk memanggil struct tersebut, kita tinggal menuliskan nama struct, lalu mendeklarasikannya sebagai operatornya ya. Sini operator titik lalu dengan nama variabel yang sudah dideklarasikan dalam struknya ya, gampangnya seperti itu. Nah, sedangkan array ini elemen indeksnya berdasarkan indeks. Jadi kita mengisi datanya itu sama dengan indeks yang kita gunakan di dalam dari array tersebut. Nah, baik selanjutnya. Nah, struct ini cocok untuk mempresentasikan entitas kompleks seperti data, siswa, kendaraan, dan lain-lain. Misalkan seperti di data siswa itu kita bisa memiliki nama siswa, alamat siswa gitu, atau nomor induk siswa gitu. Sedangkan array lebih cocok untuk menyimpan daftar data yang berurutan seperti angka atau string. Untuk cara membuat struct ini seperti ini. Struct dapat kita buat dengan kata kunci struct, kemudian diikuti dengan nama struct dan isinya. Di sini struct, lalu kita tulis nama struct-nya di sini. Lalu kita tinggal mendeklarasikan tipe data dengan nama variabel saja. Lalu untuk cara menggunakan struct-nya, kita hanya memanggilnya di dalam int main dengan menuliskan nama struct-nya, lalu kita mendeklarasikan operator. Lalu untuk mengisikan datanya, kita tinggal menuliskan operator dengan pembatas titik, lalu nama variabel dari dalam struct-nya. Nah, lalu bila sudah kita input dengan statis secara tadi, kita tinggal menuliskannya saja seperti ini. Memanggil struct menggunakan variabel dari struct yang sudah deklarasikan, diawali dengan x, s, dan diikuti tanda titik, kemudian atributnya. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke langkah praktikum ya. Oke. Untuk langkah praktikum ini kalian nanti tinggal itu ya menjelaskan dari langkah praktikum yang sudah ada di sini, tinggal kalian ikuti aja atau tulis ulang ya. Nah, nanti kalian screenshotnya full ya, jangan setengah, full kayak gini. Nah, full gini ya. Nah, untuk langkah praktikum pertama ini kita seperti di seperti di PPT tadi ya.
Kita mendeklarasikan struknya dulu. Nah, deklarasikan struk, ini nama struknya gitu, terus di dalam struknya ini kita tinggal mendeklarasikan aja sini ada name, nama, kelas, dan IPK. Lalu, nah, waktu di NTMain kita tinggal menuliskan nama struknya saja kan, sama dengan di atas ini. Nah, ini struk, ini operatornya. Lalu di sini kita mendeklarasikan, lalu kita mengisi datanya secara statis. Nah, ini kan. Sini untuk mengisi string, sini untuk mengisi string juga, ini untuk mengisi char, kelas, dan ini float IPK. Nah, di sini kita memanggil outputnya dengan begini saja. Kita tinggal menuliskan menuliskan variabel yang sudah ada di sini tadi. Nah, name titik kedua sama dengan mhs.name gitu, seperti ini. Oke, seperti ini ya labrak pertama. Lalu ini labrak kedua. Di sini kita menggunakan buah sebagai struknya. Dari buah ini kita memiliki warna, rasa, dan harga. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat dua itu ya. Membuat dua buah dengan struk yang sama. Karena di struk ini memang memiliki apa ya namanya? Memiliki database ya, data apa ya namanya? Data dasar dari buah tersebut. Kita tinggal panggil deklarasi struk buahnya, lalu kita deklarasikan nama buahnya. Nah, di sini kan kita tinggal menggunakan operatornya dari nama operatornya mangga, terus atributnya warna gitu. Jadi warna dari mangga ini adalah datanya tersebut, rasa dari mangga ini tersebut gitu ya. Dengan harganya juga tersebut. Jadi kita tinggal bila sudah mengisikan statis, kita tinggal mengitunya saja, memanggil saja ya, dengan outputnya. Jadi kita di sini kita struk ini menggampangkan untuk struktur dari datanya tersebut. Oke, ini labrak 2 ya. Sudah terlihat seperti jelas. Lanjut ke langkah praktikum 3. Nah, di sini kita akan membuat struknya secara dinamis ya. Oke. Jadi kita menggunakan struk mahasiswa. Di sini ada nama mahasiswa, umur mahasiswa, dan NIM mahasiswa. Dari program ini kita menggunakan dinamis untuk menginputkan banyak mahasiswa. Pertama kita masukkan jumlah mahasiswanya. Nah, dari jumlah mahasiswa ini nanti akan menggunakan perulangan ya. Nanti jadi kita masukkan 5, nanti di sini akan diulang secara 5 kali. Dan di sini kita menggunakan array karena kita mengisi lebih dari satu data di dalam array tersebut ya. Nah, dan di sini untuk menampilkan data mahasiswanya. Kita juga memanggil outputnya dengan array agar kita menghasilkan agar kita mengeluarkan semua datanya gitu menggunakan perulangan dengan total jumlah mahasiswa yang kita masukkan tadi. Coba ya. Kan kita masukkan data mahasiswa masukkan jumlah mahasiswanya 3 kan. Nah, kemudian kita masukkan misalkan namanya ya Mas saya ya. Dan nomornya lalu namanya 072. Sini Haikal umurnya dia berapa ya lupa 094 ya. Lalu ini masukkan data mahasiswa 3 misalkan teman saya ya. Lalu sini 065 timnya kebalik sorry. Nah, sini sesudah kita masukkan ini kan nanti dia langsung mengoutputkan gitu. Ini data mahasiswa pertama, data mahasiswa kedua, data mahasiswa ketiga. Di sini kita menggunakan jumlah data yang menggunakan nama variabel yang sama, tapi kita menggunakan array untuk membedakannya. Jadi tadi itu kita memiliki 2 indeks ya. Indeks 0 data pertama itu indeks 0, data kedua indeks 2, indeks 1, data ketiga itu adalah indeks kedua. Jadi kita tidak perlu membedakannya seperti buah tadi karena ini sudah dibedakan menggunakan array, menggunakan indeks. Oke, kita lanjut ke langkah praktikum 4.
Di sini kita menggunakan struk kalkulator ya. Di dalam sini kita menggunakan rekursi atau tipe balik, menggunakan apa namanya, fungsi dengan tipe balik return. Ya, kurang lebih seperti pertemuan kemarin kan yang dalam sini, tapi kita hanya saja kita menggunakan struk di sini. Semua kodenya sama kecuali yang pembagian. Untuk pembagian ini kita menggunakan kondisional. Bila kita memasukkan 0 maka akan apa? Bila tidak sama dengan 0, salah ya. Bila tidak sama dengan 0 maka akan melanjutkan, tapi bila dia sama dengan 0 maka dia akan memberikan output error pembagian 0 tidak diperbolehkan. Nah, lalu di dalam sini kita tinggal tinggal mendeklarasikan seperti biasa. Kita panggil, tulis nama struknya, terus deklarasikan operatornya. Di sini untuk input input dinamisnya. Lalu di sini untuk operasi untuk switch case-nya. Nah, kita seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Karena kita di switch case ini tidak menggunakan 1 2 3, kita menggunakannya seperti ini ya. Jadi di sini kita tinggal bikin seperti ini saja. Pertama kita inputkan angka angka pertama, kita tuliskan operasinya, kita tuliskan angka keduanya. Nanti ketika di enter nanti dia akan mengikuti seperti di sini dan akan memilih yang ada di sini. Nah, untuk di sini ini kita tinggal lihat seperti biasa. Ini nama operatornya dan di sini variabelnya. Sudah sama seperti di sini kan. Nah, di sini kita memiliki parameter. Nah, parameter kita samakan dengan dalam int main. Jadi yang masuk dalam sini ini bakal sesuai sama yang di int main. Jadi dia bakal disamakan dengan yang di dalam struct juga. Kita coba dulu ya. Misalkan kita masukkan 5 ditambah sama dengan 10, hasilnya 15. Kan gampangnya seperti ini. Jadi ini untuk struk dengan rekursi ya. Oke, lanjut ke langkah praktikum 5. Nah, di sini kita menggunakan nesting struk ya. Jadi kita membuat 2 struk. Nah, lalu kita cuma memanggil satu struk tersebut. Kendaraan, nama struknya kendaraan, dengan nama operatornya nama kendaraan juga. Jadi kita input dengan cara dinamis. Nah, seperti ini kan. Kita masukkan kendaraan, model, dan produksi gitu yang dimiliki oleh kendaraan, dan dengan nested ini kita tinggal menuliskan pemiliknya saja, kendaraan titik pemilik titik nama. Di sini kelebihannya itu mungkin hanya saja ya lebih dipergampang gitu ya, lebih dipergampang saja, jadi lebih terstruktur saja gitu. Jadi pemilik kendaraannya ini juga lebih gampang gitu didatakannya ya, lebih tepatnya gitu. Mungkin nanti kalian bisa kulik sendiri atau bisa pahami sendiri ya programnya. Nanti programnya dijelaskan juga per barisnya. Nah, di sini untuk input secara dinamisnya dan di sini adalah outputnya. Oke, programnya seperti ini ya. Kita lihat saja jelas di sini. Oke, terima kasih, seperti itu saja ya untuk pertemuan 12 ini. Jadi ya, sekian bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.